Ya, saudara, kita akan kembali memantau arus balik Lebaran. Sudah ada rekan-rekan kami Ramaditya Domas di Simpang Krapyak, Semarang. Lalu ada juga Rido Yahya di arteri Pleret, Kabupaten Cirebon, serta ada Aurika Agustina di gerbang tol Cikampek Utama, Kabupaten Karawang. Kita akan coba pantau di Rama. Rama, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah lokasi tempat Anda berada ini terjadi kepadatan pada pagi ini? Pantauan kami dari Kota Semarang, tepatnya di Simpang Krapyak, bahwa pagi ini memang kendaraan yang mendominasi jalur arteri dan juga ini jalur Pantura di Kota Semarang adalah roda 2 yang melintas ke arah Kendal, yang ini menuju ke arah barat termasuk juga Jakarta. Mereka melaju dari arah Solo, Yogyakarta, Jawa Timur dan juga Kota Semarang untuk masuk ke arah Kendal lurus hingga nanti menyebar termasuk juga ke arah barat, Jawa Barat, DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini kami tadi memantau bahkan hingga pagi ini banyak sekali motor atau pemudik roda 2 yang melakukan perjalanan arus balik yang didominasi oleh plat dari luar kota. Kondisinya memang masih lengang, tapi di beberapa waktu, khususnya di persimpangan, di Simpang Krapyak ini, para pemudik roda 2 yang hendak melakukan perjalanan arus balik ini terpantau ramai yang didominasi oleh plat dari luar kota Semarang itu sendiri. Jika kita melihat bahwa memang di kota Semarang ada beberapa titik, beberapa persimpangan, beberapa jalur arteri dan juga pantura yang menjadi pantauan dan juga perhatian dari pihak Polrestabes Semarang untuk bisa dilakukan nantinya penguraian. Seperti misal di titik kami laporkan yaitu di Simpang Krapyak, Simpang Jerakah, lalu di kawasan Kalibanteng, di Taman Diponegoro. Ini adalah jalur-jalur yang dipantau untuk bisa nantinya diurai kepadatan dan juga penumpukan arus kendaraan. Memang hari ini jumlah kendaraan yang melintas di kota Semarang termasuk arteri dan jalur Pantura ini sedikit menurun karena puncak arus balik di kota Semarang itu sendiri di kawasan Pantura terjadi pada 2 hari kemarin dan saat ini jumlahnya menurun, tapi kami masih memantau bahwa masih banyak sekali kendaraan yang melintas termasuk juga mobil dan juga bus yang melintas di kota Semarang, yang ini juga imbas daripada penerapan sistem satu arah atau one way di tol Trans Jawa, di mana kendaraan yang melintas ini kebanyakan mereka yang dari arah barat menuju ke arah timur melalui kota Semarang hingga akhirnya mereka tidak bisa masuk ke ruas tol karena adanya penerapan one way, dan hingga akhirnya banyak sekali kendaraan atau mobil roda 4 yang melintas di kota Semarang. Dan sejak malam tadi kami melihat memang sudah memadati jalur arteri kota, jalur Pantura kota Semarang, dan hingga saat ini pun masih terlihat bahwa masih banyak sekali mobil yang melintas di kota Semarang. Sementara itu dari pihak Dinas Perhubungan Kota memprediksi bahwa memang hari ini juga masih terjadi puncak arus balik, khususnya yang mengarah ke Jakarta itu di jalur tol, pun juga sebaliknya yang mengarah ke Solo, Yogyakarta dan juga Jawa Timur, karena ini adalah disebut pemudik lokal, maka hingga saat ini juga diprediksi masih akan terjadi untuk kondisi arus balik, walaupun memang puncaknya terjadi pada 2 hari lalu dan kemarin, dan saat ini diprediksi juga masih akan terjadi. Kami akan terus memantau bagaimana keramaian di kota Semarang khususnya di jalur Pantura. Sementara demikian, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda. Selanjutnya dari Rama di Semarang, kita akan beralih ke jalur arteri Pleret di Kabupaten Cirebon untuk memantau arus lalu lintas di sana. Sudah ada Rido Yahya. Rido, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hanum, Reno dan juga saudara. Kalau untuk di jalur Pleret Cirebon ya, ini memang sejak subuh tadi, ini kendaraan arus mudik yang melakukan perjalanan balik ini cukup bisa dibilang ramai lancar. Ini baik dari para pemotor maupun juga mobil juga yang sudah ramai lancar di kawasan ini. Kalau bisa Anda saksikan di belakang kami, di mana ini adalah perempatan Pleret. Ini salah satu titik rawan kemacetan tiap tahunnya memang, khususnya di jalan arteri kota Cirebon. Karena di persimpangan ini cukup padat dan juga ada beberapa titik-titik lokasi, beberapa toko-toko yang menjual atau menjajakan oleh-oleh khas Cirebon maupun juga beberapa kuliner seperti empal gentong. Ini yang tidak jarang para pemudik yang melakukan arus balik ini berhenti sebentar untuk berbelanja, dan tak jarang juga beberapa pemudik juga memarkirkan
mobil dan juga motornya ini di bahu jalan. Itu yang menjadi salah satu penyebab macet. Dan beberapa titik kemacetan lainnya karena di Cirebon ini banyak sekali persimpangan dan juga beberapa pasar-pasar tradisional seperti Pasar Mundu, kemudian juga ada di perapatan Kanggraksan, lalu juga di tempat saya melaporkan di Pleret, dan nantinya ada di persimpangan Palimanan, ini di mana beberapa mobil ini mulai terpecah, ada yang ke arah Bandung maupun ke arah Jakarta. Dan Hanum, Reno dan juga saudara, ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya di periode yang sama, ini dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur ini kendaraan tidak terlalu padat. Namun sebaliknya di tahun ini kendaraan masih cukup padat. Karena balik lagi dampak one way yang tahun-tahun sebelumnya ini hanya periodenya ini berlangsung selama beberapa jam. Namun untuk periode ini one way dilakukan selama berhari-hari. Lalu dampaknya adalah mau tidak mau dari bus maupun pengendara roda 4 harus melewati jalur arteri. Sementara itu, Hanum, Reno dan juga saudara, kembali ke Anda. Baik, Rido, terima kasih untuk informasinya dari Pleret. Kita ke Cikatama. Di sana sudah ada rekan Riga. Riga, apakah kepadatan yang terjadi tadi malam masih terpantau sampai dengan pagi ini? Ya, selamat pagi Hanum dan juga Reno. Kalau pagi hari ini tampaknya ini masih ramai ya oleh kendaraan yang mengarah dari tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian kami melihat tadi memang sempat terjadi antrian di gardu pembayaran, tapi tidak seramai pada malam kemarin. Lalu untuk kondisi arus lalu lintas selepas dari gerbang tol, ini memang sepertinya terjadi penurunan volume kendaraan jika dibandingkan dengan malam kemarin pada saat puncak arus balik. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar seperti bus. Tadi sempat terjadi kepadatan sekitar 1 jam yang lalu begitu. Ini karena banyaknya kendaraan yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan. Kemudian juga tadi ini ada kendaraan besar seperti bus yang juga justru ikut memberhentikan kendaraannya di bahu jalan. Nah, ini yang tadi sempat memperparah kondisi arus lalu lintas yang ada di gerbang tol Cikampek Utama ini. Sementara itu Reno dan juga Hanum, kalau berdasarkan data real time yang kami lihat tadi sejak pukul 5 pagi kemarin hingga pukul 4 pagi ini ada sekitar 66.000 kendaraan yang masuk dari tol Trans Jawa mengarah ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Padahal kalau kita ingat kemarin Menteri Perhubungan memprediksi pada masa puncak arus balik ini seharusnya ada sekitar 190.000 kendaraan yang masuk ke Jakarta dari arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Kemudian kalau kita ingat berdasarkan prediksi dari Jasa Marga, seharusnya pada masa puncak arus balik ada sekitar 120.000 kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Artinya kalau memang sesuai dengan prediksi Menteri Perhubungan dan juga Jasa Marga, ini masih ada sekitar 50.000 kendaraan lagi yang belum mengarah ke Jakarta. Untuk itu rekayasa arus lalu lintas seperti one way dan juga kontraflow hingga pagi hari ini masih diberlakukan. One way dari kilometer 414 Kalikangkung Semarang hingga ke kilometer 72. Kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 72 hingga ke kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Nah, ini rencananya one way dan juga kontraflow akan diberlakukan hingga pukul 12 siang nanti. Tapi ini sifatnya situasional, masih menunggu seperti apa situasi arus lalu lintas yang ada pada hari ini. Sementara itu, Reno dan juga Hanum, untuk arus balik pada tahun ini diprediksi mengalami peningkatan sekitar 18% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, untuk besok ini juga ada sejumlah kebijakan yang akan diberikan. Ada diskon tarif tol sebesar 20% dari gerbang tol Kalikangkung hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan yang ingin melakukan perjalanan balik menggunakan jalur tol. Sementara itu, demikian Hanum dan juga Redo, kembali ke Anda di studio. Baik, Auriga, terima kasih atas laporan Anda dan juga Rama dan Rido. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.